Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ian Supriyatna dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat video tentang sistem informasi SDM atau sering disebut dengan forecasting. Video ini dibuat merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dari mata kuliah semester 7, yaitu seminar perencanaan SDM. Untuk itu saya mulai presentasi dari sistem informasi sumber daya manusia ini. Di dalam sistem informasi sumber daya manusia ini ada yang dinamakan dengan filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya, menurut Socrates. Jadi, filsafat ini adalah pemikiran yang radikal dan menyeluruh. Secara berpikirnya itu mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya dan menyeluruh. Jadi jika kita mempunyai pemikiran, misalkan contoh handphone ini kenapa sih bisa dipakai untuk video, bisa dipakai untuk kamera, telepon, dan lain-lainnya. Pemikiran itu dulu tidak ada, tetapi setelah berkembangnya zaman, pemikiran itu semakin meluas sehingga mengupas semuanya itu sedalam-dalamnya. Jadi pemikiran yang radikal dan menyeluruh itu menghasilkan sebuah ilmu baru. Nah, di dalam filsafat ini ada juga yang dinamakan dengan filsafat manajemen. Di dalam filsafat manajemen juga ada beberapa ilmu yang dipelajari. Di antaranya ada ontologi. Apa sih yang dinamakan dengan ontologi? Ontologi adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat suprafisis atau kerangka penjelasan yang menerobos melampaui pemikiran biasa, yang memang sangat terbatas atau kurang memadai. Jadi, kerangka penjelasannya ini menerobos dan yang melampaui pemikiran biasa. Tetapi kendalanya itu terbatas atau kurang memadai. Kurang memadai dari apa? Dari faktornya mungkin, dari populasinya. Kalau kita melakukan riset ataupun analisa ataupun sebagainya. Nah, di situ terbatasnya ada apa saja. Nah, selanjutnya ada epistemologi. Apa sih yang disebut dengan epistemologi itu? Epistemologi adalah penyelidikan asal mula pengetahuan atau strukturnya, metodenya, dan validitasnya. Jadi sebelum kita ada ilmu, berarti ilmu baru itu pasti ada asal mula pengetahuannya itu atau strukturnya. Nah, di sini epistemologi ini menstrukturkan dari pengetahuannya itu melalui metodenya seperti apa, validitasnya seperti apa, begitu. Ada beberapa spesialisasi dalam epistemologi tadi, seperti manajemen pendidikan, sumber daya manusia, keuangan, personalia, dan produksi, dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu aksionologi.
aksionologi ini mempunyai arti sebagai teori tentang nilai yang diinginkan atau teori tentang nilai yang baik dan dipilih. Jadi nilai-nilai yang diinginkan ataupun yang ingin dipakai, nah di sini menghasilkan teori yang baik yang bisa dipilih. Seperti misalkan kita ingin membuat skripsi tentang manajemen ataupun tentang manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan. Pasti ada faktor-faktornya yang bisa mendukung itu, seperti apa sih pengaruh dari motivasi kerja, terus kebudayaan kerja dan lainnya untuk kinerja karyawan ataupun bagi perusahaan juga. Nah, di situ pasti ada teori-teorinya, maka kita ambil teori-teori yang baik. Selanjutnya, permasalahan yang ada dalam aksionologi itu. Permasalahannya diantaranya seperti ilmu manajemennya itu kan banyak, ada juga banyak juga yang permasalahan dari sifat nilai yang kurang, tipe nilainya juga, kriteria nilainya, dan status metafisika nilainya juga. Selanjutnya ada yang dinamakan lingkungan organisasi. Di dalam sistem informasi ada salah satunya itu lingkungan organisasi, pasti, karena sistem informasi itu adanya komunikasi. Nah, di organisasi pasti ada komunikasi, dan di situ juga pasti ada macam-macam klasifikasi lingkungannya juga. Nah, apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam dan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Nah, elemen-elemen tersebut itu seperti apa? Ada elemen dari dalam, elemen dari luar. Contoh elemen dari dalam seperti karyawan, ada juga lingkungannya, aset-aset dan lain sebagainya. Dan dari luar pun ada juga pendorongnya, seperti vendor ataupun dari penanam saham kayak gitu. Dan di sini terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, apa sih yang disebut dengan lingkungan internal itu? Yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi itu. Nah, lingkungan ini dapat berpengaruh langsung dalam organisasi. Lingkungan internal meliputi seperti ada karyawan atau pegawai, organisasi di dalam seperti divisi manajemennya itu sendiri, ada bagian HRD-an, ada keuangan, pemasaran dan lain-lain. Serta ada pemimpin atau manajer di sana yang mengatur kinerja kita. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini ada dua, yang berpengaruh langsung dan tidak berpengaruh langsung. Contoh lingkungan berpengaruh langsung itu seperti pemasok, komunitas lokal, organisasi pesaing, NGO, komisioner, dan lain sebagainya. Lingkungan ini bersifatnya di luar organisasi, ya, lingkungan eksternal ini. Dan ada juga contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung seperti ekonomi, kondisi politik, dan sosial. Selanjutnya, mengelola organisasi. Mengelola organisasi ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar mengelola organisasi dapat berhasil. Pertama, prinsip pengelolaan atau prinsip manajemen, yaitu
bagaimana kita memimpin orang-orang. Kedua, prinsip pengorganisasian, yaitu kegiatan yang menyangkut organisasi orang-orang yang dipimpin.